ada Pak Yanwar selaku SKM dan juga Ibu Resli, Ya, Kepala Badan. Siap. ya, Izin Bu Resli, silahkan. Terima kasih Mas Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Menteri, Pak Yanwar. Mohon maaf Bapak, saya tidak bisa mengaktifkan kamera karena kondisinya lagi kurang sehat. ya. Mohon bantuannya Mas Gusti untuk share screen dulu. Sebentar Bapak sambil menunggu share screen-nya. Di sini hadir dengan beberapa tim Pusdatin, terutama dari tim data. Ini audiensi terkait dengan BPS untuk yang dilaksanakan tanggal 3 Juni pukul 18.45. Yang pertama, next-nya, slide-nya. Sekarang sudah diketahui memang eh, tadi bahwa sekarang kita sudah menyebutkan bahwa 21 subsektor ekonomi kreatif. Di sini sudah ada 7 subsektor ekraf yang prioritas dan 4 usulan subsektor baru. Namun di slide selanjutnya kami menginformasikan histori terkait dengan perkembangan subsektor dari 16 subsektor ke 21 ini. Yang pertama, 16 subsektor ini didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif tahun 2018 sampai 2025, di mana ada aplikasi dan game ini menjadi satu subsektor. Dan selanjutnya melalui Peraturan Menteri Ekraf, Kepala Badan Ekraf nomor 9 tahun 2025 tentang penyelenggaraan Ekraf di daerah, bahwa ini uh, diinformasikan di dalamnya bahwa terdapat 17 subsektor di mana subsektor aplikasi dan game ini dipisah. Dan kita sekarang sudah mengkaji terkait perluasan subsektor ekraf pada Rindekraf, Rencana Induk Pengembangan Ekraf tahun 2025, telah menjadi 21 subsektor. Itu 4 subsektor tambahan menjadi modifikasi otomotif, teknologi baru, konten digital, dan suli suara. Memang ini masih berbentuk kajian akademis, dan ini masih menunggu untuk saya tidak tahu persis jujurnya Bapak bahwa ini akan di legalitasnya nanti akan dibentuk peraturannya seperti apa. Cuman ini adalah sebagai dasar kami. Jangan, Resli, jangan bilang nggak tahu persis. Ini Oh iya, sudah siap. dalam draft Perpres yang sudah di meja Presiden yang insya Allah ditandatangani pada bulan Juni ini, gitu bahasanya mesti firm. Oh ya, siap Bapak. Maaf, Hmm, siap salah. Jadi ini menjadi dasar kami dan kajian ini memang sudah kami serahkan juga ke BPS. Ini sudah nanti disampaikan ke Presiden untuk menjadi kajian perluasan subsektor ekonomi untuk menambah 4 subsektor baru. ya. Selanjutnya adalah next Jadi slide-nya. ini kajian sudah selesai, FGD sudah selesai, tinggal ditandatangani Presiden dalam draft Perpres. Oh ya, siap. Siap. Terima kasih Bapak masukan arahannya juga. Dan selanjutnya memang kita berdasarkan dengan MOU yang berlaku selama 5 tahun sejak tahun 13 Maret 2000 sampai 2030. Setiap tahunnya kita akan antara Ekraf dan BPS memperpanjang PKS. Dan di tahun ini kita sudah memperpanjang PKS melalui ditandatangani di bulan Maret dan berlaku di 31 Desember. Adapun ruang lingkup dari PKS ini memang ada tambahan dari PKS yang berikutnya. Di next slide-nya kita jelaskan ruang lingkup perjanjian kerjasamanya ada 5 ruang lingkup. Yang pertama adalah penyusunan cakupan aktivitas Ekraf dalam KBLI 2025 dan ini menindaklanjuti dari telah rilisnya KBLI Habis. Nasional 2025. Dan selanjutnya adalah kita menyusun publikasi tenaga kerja untuk publikasi statistik untuk tenaga kerja dan penyediaan data jumlah tenaga kerja Ekraf di tahun 2026 dan penyediaan data ekspor barang Ekraf tahun 2026. Nah, ini kajian penyusunan statistik ekspor jasa Ekraf dan penyediaan data PDB Ekraf menurut lapangan usaha tahun 2023 sampai 2025 atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2010. Ini nanti kami akan terangkan
satu persatu progresnya dari kegiatan ruang lingkup ini. Dan selanjutnya yang pertama untuk cakupan aktivitas untuk nextnya ini terkait dengan cakupan aktivitas KBLI. Kita sudah berkoordinasi secara rutin oleh BPS di mana dalam di sini PIC-nya di BPS adalah Direktorat Metodologi. Mulai tanggal 7 April setelah kita secara internal di lingkungan Ekraf sudah berdiskusi dengan pelaku usaha juga dan seluruh direktorat terkait. Ini kita menyampaikan bahwa hasil mappingan Ekraf dari tahun KBLI 2020 sampai 2025 dan usulan baru untuk KBLI-nya Ekraf itu sendiri. Dan di tanggal 7 April ini kita sudah koordinasi untuk mengirimkan mapping hasil sementara tersebut. Dan di bulan April korespondensi cakupan sudah dilakukan dan di April sampai Mei ini akhirnya evaluasi hasil korespondensi dalam usulan Ekraf. Ini sudah ada diskusinya 2 kali. Namun BPS ini kita sudah menjelaskan, sudah menginformasikan kepada BPS bahwa ini sebenarnya kita mentargetkan di bulan Juni. Namun dalam kegiatan hal ini BPS sampai bulan Juni sampai dengan Agustus mereka berfokus kepada SE Bapak. Jadi harapannya mereka minta perpanjangan waktu untuk menyelesaikan cakupan ini. Jadi ada timeline baru dari hasil bersama, diskusi bersama dengan hasil metodologi bahwa Juni sampai Agustus ini ada identifikasi internal oleh BPS dan Juli sampai minggu kedua September kita melakukan FGD terkait pembahasan terkait identifikasi cakupan Ekraf dalam KBLI 2025. Cakupan yang kita bahas maupun terdiri dari cakupan fully dan parsiali KBLI Ekraf itu sendiri. Dan akhirnya di September kita coba merangkum mulai dari draft final sampai finalisasi cakupan Ekraf dalam KBLI 2025. Dan ini Bentar. ya Ini siap nanti kan perlu kita paparin ke dia kan pas pertemuan. Atau ini untuk saya? untuk Bapak. Tapi ini bagus juga untuk dipaparin ke ibu itu pas datang. Maksudnya saya persilakan Reslian Ya, dipaparin. betul Pak. Siap Bapak. Betul Oke. Pak, izin saran sebaiknya diingatkan kembali ke Bu Wininya Pak. Iya, dia kan juga banyak urusan kayak Iya. Bu Sesmen kita. Betul. Mm-mm. Masya Allah, Bapak. Iya. Maaf telat masuk Pak, izin. Iya. Oke, lanjut. Ya siap Bapak. Nah ini kita mentargetkan ini dari draft final finalisasi untuk finalisasinya dan ini paralel juga dalam menyusun untuk Permen Ekrafnya. Untuk identifikasi ini tentunya kita juga harus kolaborasi dengan KL terkait karena irisan-irisan KBL ini tidak hanya di lingkungan internal Ekraf tapi maupun di eksternal Ekraf itu sendiri. Nah, dan hasil sementara terdapat 535 kode KBLI di sektor Ekraf yang merupakan hasil korespondensi kami di Ekraf berdasarkan terkait dengan KBLI 2020 ke KBLI 2025 tanpa identifikasi tambahan. Dan terdapat 581 kode KBLI 2025 subsektor ekonomi Ekraf yang merupakan hasil usulan Ekraf yang berdasarkan korespondensi KBLI 2020 ke KBLI 2025 dan usulan baru. Ini sudah tersampaikan kepada tim teknis dalam hal ini di Direktorat Metodologi. Untuk selanjutnya Sebentar. Pak. Bu Sesmen, terakhir saya kan udah forward Siap. WA tentang KBLI ke Pak Menko Perekonomian. Siap. Dan tadi pas upacara Pancasila itu, Siap. Hari Pancasila itu, saya bilang Pak Menko udah baca WA, udah, dia bilang gitu. Nah maksud saya, tolong follow up lagi ke Sesmenko-nya, udah dibahas Siap, belum ke baik. Bapak, karena tadi pas ketemu Bapak bilang lagi ditindaklanjut di internal gitu karena Siap. kami butuh sekali ininya keputusannya begitu ya. Ya, izin melaporkan juga Pak. Jadi memang kami besok akan koordinasi dengan Sesmenko dan Deputi di Seskap Pak Bakti karena ujungnya menurut Pak Sesmenko terkait KBLI 2025 rakor teknisnya akan dikoordinasikan oleh Setkap Pak Bakti. Deputi di Setkap. Siap. Jadi besok rapatnya sama siapa?
Besok saya dengan Pak Sesmenko koordinasi untuk kepada Pak Bakti, Deputi di Setkap, untuk mengatur atau menyelenggarakan pembahasan untuk rakor teknis. Karena rakor teknis KBLI 2025 ini nantinya yang mengkoordinasikan adalah Deputi di Setkap, namanya Pak Ini ikut Bakti. rapat ini, bisa. Oke. Ini Bu Sesmen lagi Siap. perjalanan ketemu saya juga ya? Iya betul Pak, Oke, betul. oke. Siap, Oke, baik terima lanjut. kasih. Ya, lanjut. Izin Pak terkait dengan yang Menko Ekon itu Menko Ekon itu hal yang berbeda ya Pak. Kalau yang BPS terkait dengan cakupan, kalau yang Menko Ekon itu terkait dengan pengampu nantinya masuk ke OSS gitu. Iya, Ya, banyak Pak. Ya. untuk next slide-nya selanjutnya. Nah, ini untuk yang statistik tenaga kerja, ini kita sepakat kami menyelenggarakan 5 workshop untuk penyusunan publikasi statistik tenaga kerja. Workshop pertama sudah kami selenggarakan di tanggal 6 dan 7 Mei dan workshop ketiga nanti di bulan Juli. Workshop kedua di bulan Juni ini Pak di tanggal 11 dan 12. Workshop ketiga bulan Juli, workshop keempat di Agustus, dan workshop kedua di Oktober. Nah, ya, ini sudah kita tindak lanjuti sebagai untuk workshop pertama untuk pengiriman nota dinas kepada unit kerja untuk masukan usulan dan kebutuhan tabel statistik, dan Pusdatin juga sudah mengirimkan kepada BPS untuk telah menghimpun dan mengurung usulan untuk dummy table sebagai nanti hasil publikasi. Tapi nanti ya. Sebentar. Bu Sesmen, ini keaktifan Ya, direktorat terkait hadir ke sini untuk pejabatnya hadir, tolong dikejar ya. siap, baik. Mbak Resli, kalau ada kendala, kasih tahu Bu Sesmen ya. Jangan Siap, sampai Pak. orang dari BPS datang, kita ngirim orang layer ketiga gitu. Siap, iya. siap. Siap Bapak. Nah itu. Iya, nanti hasil ini nanti di akhir tahun Bapak, karena ini hasilnya semua tabel-tabel untuk tabel statistik untuk hasil tenaga kerja Ekraf tahun 2025, karena kan pakai data sebelumnya kita rilis di tahun ini. Untuk Ya. next slide-nya, untuk Nah, ini untuk data ekspor barang, kita masih sampai saat ini masih menghitung ekspor barang. Untuk triwulan 1, untuk setiap perhitungannya kita memang menunggu hasil rilis ekspor itu secara nasional dulu, baru kami bersama-sama menghitung untuk sektor ekrafnya. Dan di triwulan 1 tanggal 19 Mei sudah bersama-sama untuk melaksanakan FBD untuk perhitungan ekspor barang. Dan hasilnya sudah nanti kami sampaikan di belakang, dan saat ini kami dari hasil FGD itu memang meminta untuk rincian data yang Sebentar, saya ada telepon masuk sebentar. siap Bentar ya. Bapak. Ya, Ngobrol dulu sama Bu Sesmen, bentar. Siap, Pak. Baik, Mbak Resli. siap Ibu. Ini untuk nanti yang akan hadir dalam rapat dengan BPS, dan nanti waktu Pak Menteri akan ketemu dengan Ibu Kepala BPS, berarti pendampingnya selain saya, nanti ada Mbak Resli, kemudian Budian, dan KMS. Mungkin itu ya sementara. Kemudian kalau dari sana mungkin nanti Bu Kepala, Pak Sestama, kemudian ditambah dengan Deputi Pak Edi ya, sama direkturnya, mungkin itu aja. Nanti kalau untuk BPS barangkali nanti tergantung BPS ya, mungkin kalau beliaunya mau menghadirkan deputi atau direktur yang lain nggak apa-apa. Tapi nanti tolong dicek supaya kita menyiapkan, kan rencananya sambil makan malam, supaya kita juga menyiapkannya tidak ada yang kurang. Waktu lalu kan Bu Kepala BPS belum dikasih souvenir secara khusus. Nah, mungkin nanti pada kunjungan yang ini dari tim TU Menteri sudah menyiapkan juga, dari Biro Umum sudah menyiapkan souvenir. Nanti tolong dicek juga ya Mbak Resli. Siap Ibu. Nanti kami coba koordinasi dulu untuk Dengan Biro Umum ya, Biro TU Umum Menteri. dan menuliskan dengan BPS untuk yang hadir siapa saja. Iya, betul. Ya. Nanti dicek juga makanan dan sebagainya supaya ini. Kemarin saya sudah minta tolong untuk dicek juga ke asprinya Ibu. Ibu ada alergi kah dengan makanan atau apa? Makanannya yang diharapkan seperti apa? Siapa tahu lagi diet atau apa kan?
Mm-mm. Baik, Ibu. Tapi Bu Winnie ini seneng banget kalau sama Ekraf. Kenapa, Ibu? Semangat beliau kalau bicara tentang aircraft, dan beliau kalau ketemu saya sampaikan, saya tuh serius kalau untuk aircraft katanya gitu. Saya bilang, Bu, kalau serius jangan ditagih anggaran ya, kita masih belum ada gitu. Kebetulan dulu kan CS dengan Ibu Kepala waktu beliau masih deputi. Ya, siap, Umi. Ya, Ya, oke. kami coba cek kembali dengan Iya, BPS juga untuk siapa ini sih nanti yang hadir. punten. Berarti ini 19 Mei sampai terakhirnya di Februari 2027 ya, finalnya ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 1 tahun ya. Oke. Data ekspor ya? Iya, Oh, data ekspor. iya, karena Ini, kan triwulanan ya. Kan mm-mm. untuk Ini kenapa? punten. Ini penyediaan data ekspor ini kan eh pasti kan penghitungannya ini ada anggaran ya. Nanti ini anggarannya udah kita masukkan juga ya di dalam yang 2027. Tanggal yang 2026 kita masukkan di ABT udah ya. Kalau kondisi existing memang kita setidaknya baru bisa mengampu yang TW1 nih, Umi. Iya, berarti Kami TW 2 dan 3 eh, sama TW4 itu harus sudah disiapkan di dalam ABT 2026. Nah, itu maksudnya dikoordinasikan, nanti dicek lagi. Nanti coba koordinasi sama Mas Wiki. Kan kemarin kayak Birkom, saya sudah minta dia bikin nota dinas ke Biro Renq untuk memasukkan kebutuhan dari Birkom itu sendiri. Nah, Pusdatin juga tolong ya, karena kemarin eh, saya dengan Pak Asahi, dengan Mas Vicky lagi ngatur juga, eh, ternyata dari BDJA untuk kita nggak bisa masukin yang di Rehab Rekon lagi. Kalau Rehab Rekon udah given dari sana. Jadi di ABT yang 2026 kita harus upayakan itu. Nanti tolong di ini ya, bikinin aja surat nota dinasnya ke Renq supaya apa namanya terdata dengan baik sehingga langsung dimasukkan kebutuhannya apa-apa. Oke? Ah, baik, ini untuk izin menjelaskan untuk yang TW Mm-mm. nanti masuk ke anggaran 2027 karena Mm-mm. nanti kan rilisnya di Desember, kita baru Iya. bisa Desember atau Januari ya. Untuk Mm-mm. Januari paling rilisnya kita baru bisa melaksanakan di Februari 2027. Jadi setidaknya masuk ke anggaran 2027. Dan untuk Oke. kondisi existing anggaran yang di Pusdatin sudah beberapa bulan lalu kami menyampaikan ND surat untuk Mm. menyampaikan peruntukan-peruntukan anggaran di Pusdatin ini untuk apa saja dan kekurangannya seperti apa. Mungkin nanti kami cek, bukan mungkin ya, kami akan cek kembali nota dinas yang Mm. sudah kami kirimkan beberapa bulan lalu. Mm. Kami kalau ada perubahan nanti akan kami update kembali, Ibu. Oke, Oke, siap. oke, lanjut. Baik. Siap Bapak, izin melanjutkan bahwa ini data ekspor yang sudah rilis kita berikan juga nanti untuk yang bahan raker, nanti kami akan jelaskan hasilnya di di next berikutnya. Dan untuk selanjutnya progresnya untuk perhitungan jasa ekspor ya. Next slide-nya. Oke. Nah, jasa ekspor ini kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Statistik Jasa. Rapat awalnya kami lakukan melalui di tanggal 2 Juni 2026 ini kemarin untuk Lagi rap. ya untuk dengan KMS, Pusdatin dan Direktorat Jasa BPS gitu. Nanti kalau dari sisi internal ini tidak akan disampaikan ke BPS, cuma nanti untuk sisi internal di Ekraf sendiri bagaimana untuk ketersediaan anggarannya kami akan koordinasi lebih lanjut melalui Bu Sesmen juga. Selanjutnya. Nah, ini untuk yang PDB, eh, PDB Ekraf ini sendiri prosesnya memang panjang, Bapak. Bulan Februari sampai Maret, ini koordinasi kami untuk pertama kali untuk workshop pertama untuk mengidentifikasi pengumpulan data dengan mengundang beberapa pelaku juga, dan akhirnya sampai tanggal 28 sampai tanggal 31 Mei ini kita melakukan pendataan Ekraf. Kita mencoba untuk menyebarkan, menambah untuk menyempurnakan dan mendapatkan data. Kita mencoba menyebarkan kuesioner terbuka kepada seluruh asosiasi
dan pelaku industri melalui GFOM. Dan minggu keempat di bulan April sampai dengan 10 Juni kita sudah melakukan data sekunder. Memang yang menjadi perhatian khusus kita harus mendapatkan klarifikasi data untuk untuk yang jasa, bukan yang barang. Nah, ini memang hasilnya harus mendapatkan klarifikasi kepada pelaku usaha itu sendiri. Dan tanggal 9 Juni nanti kita sudah mentargetkan untuk workshop ketiga untuk disagregasi indikator produksi dan harga pada subsektor aircraft. Ini dilakukan semuanya nanti di kantor di gedung MT. Maaf, saya salah agak loncat. Dan tanggal bulan Mei sampai tanggal 2 Juni kami mengisi lembar kerja dan pengumpulan fenomena ini dengan BPS. Tanggal 21 Mei kami melakukan workshop untuk disagregasi indikator produksi dan harga aircraft dan pada harga di subsektor aircraft itu sendiri. Tanggal 9 Juni kami mentargetkan untuk workshop ketiga dengan temanya untuk disagregasi indikator produksi dan harga pada subsektor aircraft dilaksanakan oleh BPS dan aircraft. Tanggal 10 Juni sampai tanggal 17 Juni kami melakukan rekonsiliasi dan pengecekan konsistensi data dengan data PDB rilis BPS. Tanggal 18 sampai 22 Juni nanti diskusi untuk angka internal BPS, dan kami berharap untuk tanggal 30 Juni ada workshop terakhir untuk final PDB aircraft. Sebagai gambaran informasi, Bapak, tadi kami juga koordinasi dengan tim BPS bahwa besok Bu Winnie mungkin bisa menyampaikan hasil perhitungan sementara untuk PDB aircraft gitu. Ini semua dilakukan karena datanya banyak yang ketersediaan data banyak yang belum memadai, dan hasil pendataan aircraft masih perlu proses untuk klarifikasi kepada pelaku industri. Dan selanjutnya, next slide-nya. Ini hasil indikator IKU-nya untuk tahun 2025. Memang yang belum rilis adalah laju pertumbuhan PDB. Ini kami coba menghitung proyeksinya. Perhitungan PDB ini di angka 6,01 sampai 6,94%. Dan untuk 2026 yang sudah rilis yang bekerja sama dengan BPS itu mulai dari ekspor, tenaga kerja, dan PDB baru rilis di ekspor. Di ekspor ini untuk triwulan 1 dengan capaian 7,38 miliar Oke, USD. sebentar. Jadi tadi saya sempat dapat draft untuk kepaparan raker. Jadi untuk slide ini saya minta dibikin dirubah, maksudnya dirubah tuh tampilannya. Jadi target 2025 itu oke, tapi hurufnya jadi hitam, capaian itu hurufnya jadi biru, ya kan? Terus ada persentase, jadi persentase terhadap target 2025. Jadi tercapai berapa persen, kan itu kita kan hitungan kita 130%, 120%, 107%, sama berapa persen itu dari estimasi target 5,5 kita dapat di 6. Itu bisa jadiin satu angka aja nggak ya, antara 601 sampai 694. Jadi kita persentasenya bisa akurat gitu. Izin Bapak, ini masih proyeksinya kami. Ini Hmm. angka pesimis yang kita ambil gitu. Jadi Ya, harapannya angka aman. Jadi kalau sampai paling tidaknya angka yang terkecil yang kita ambil itu. Kalau mau ya, jadi satu. Tapi kami akan koordinasi dulu ya Pak. Coba nanti kami akan diskusi juga dengan Budian bahwa misalkan kalau kami ngambil angka terbawah untuk jadi prosentasenya, dampaknya nanti seperti apa juga gitu. iya. Nah, kemudian target RPJMN juga begitu, ada capaian, ada persentase terhadap target. Jadi untuk mencapai target 2026, ini udah berapa persen di kolom paling kanan. Jadi 61,3 itu adalah sekian persen dari 131 misalnya. Nanti dikasih note gitu. 7,39 itu sekian persen dari 7,3 miliar US dollar itu sekian persen dari 27 gitu. Gitu ya. Siap Bapak. Pak, ini kan besok ketemunya dengan BPS. Apakah investasi ini tetap kita tampilkan atau tidak? Karena ini kan datanya dari BKPM. Nggak Baik. apa-apa, nggak apa-apa. Oh ya. Biar Baik. dia lihat. Heeh.
Lanjut. Izin melanjutkan. Untuk selanjutnya adalah secara Nah, detail, tapi sorry balik. ya. Tapi di data dari Kementerian Investasi dalam kurung berapa KBLI, data dari BPS masih berapa KBLI, iya Di kan? keterangannya nanti kami detailkan ya Pak. Iya, ditambahin dalam data. kurungnya aja KBLI-nya Ya. berapa. Terus data estimasi Pusdatin juga berdasarkan ngitung dari berapa. Artinya ini masih pakai KBLI yang lama kan? Iya, yang PDB. Eh, Iya. Tulisnya KBLI 2025 berapa apa item atau apa? Satuannya apa sih kalau KBLI itu? Jumlah ada 16 KBLI apa 238 KBLI. Kalau 16 kan subsektor ya. Nah, itu Iya. jumlah Pak. Iya. Gitu. Ah. Nanti kami Oke. detailkan nanti di keterangannya dan Ya. untuk layoutnya kami sesuaikan untuk sesuai dengan bahan yang raker. Ya, oke, lanjut. Ya. Selanjutnya eh, ini hasil estimasi untuk PDB Aircraft, hasil perhitungan kami. Sementara dilakukan forecasting dengan nilai ekonomi aircraft tahun 2025 dengan 3 metode. Untuk tahunnya untuk PDB ADHB Aircraft berapa triliun dengan model OLS dan model forecasting Arima dan model forecasting Sarima. Ini ada 3 model yang kita gunakan dan hasilnya adalah sekian dan forecasting yang digunakan untuk pertumbuhannya akhirnya kita menentukan prosentase di angka pesimisnya di 6,01 dan sampai dengan 6,90% untuk pertumbuhan nasional tahun 2025 sebesar 5,11%. Ini yang tadi Bapak sampaikan untuk prosentasenya capaiannya. Nah, ini selanjutnya adalah nilai ekspor untuk triwulan 1 secara target kita sudah mencapai 7,38 miliar dengan trennya untuk Januari sampai Maret bahwa di Januari kita sudah mencapai 2,57 miliar dan Februari sedikit mengalami penurunan yaitu 2,31 miliar dan Maret kita akhirnya mengalami kenaikan lagi sebesar 2,50 miliar. Dan ini untuk naik sebesar 8,7% pada Maret 2026, nilai ekspor aircraft meningkat menjadi 8,7 dibandingkan Februari 2026. Dan kontribusi ekspor aircraft pada bulan Maret sebesar 11,77% terhadap sektor non-migas. Sedangkan untuk negara ekspor utama itu diduduki oleh Amerika, Thailand, dan Jepang dengan subsektor unggulan masing-masing di sektor kami yang terbesar yaitu fashion, kriya, dan kuliner. Dan 3 subsektor aircraft dengan nilai ekspor terbesar di fashion itu sebesar 4,19 miliar, kriya sebesar 2,96 miliar, dan kuliner sebesar 0,20 miliar. Di saat ini fashion masih mendominasi untuk sebesarannya 56,80%. Nah ini. Selanjutnya mungkin itu Bapak yang kami susun dan terkait kemungkinan nanti kan Kepala BPS Bu ini menyampaikan juga apa program peran aktifnya Ekraf terhadap sensus ekonomi. Sebenarnya kami bisa mengajak untuk punya ide nanti untuk mengundang pada asosiasi atau pelaku usaha untuk ngisi bareng kuesioner SE itu sendiri Pak. Nanti yang diselenggarakan mungkin bisa di Ya, jadi aula. gini Bu Sesmen, Hmm. langsung aja. Jadi memang Bu itu memang udah ngomong itu dari jauh hari bahwa Siap. mereka tuh siap menghadirkan orang kita yang diminta koordinir asosiasinya untuk datang, untuk Baik. supaya tidak keluar kos itu bisa dipakai gedung di BPS Siap. atau kalau kita mau pakai di gedung kita. Nah, maksud Ya. saya langsung aja coba dibikin yang kira-kira minggu depan atau 2 minggu lagi kita paling nggak ada beberapa asosiasi di bawah kedeputian masing-masing untuk untuk merayu mereka membawa anggotanya atau
itu langsung ngisi form atau dibikin pertemuan tapi jangan sampai banyak sekali gitu. Jadi 50 Ya, asosiasi misalnya kita undang 3 kloter gitu. Jadi biar siap. bisa itu ada yang pagi, siang, sore. Jadi langsung semua deputinya tanggung jawab untuk mengundang masing-masing 3 orang dari asosiasi terkait dengan ini. Karena kita lagi terutama yang subsektor prioritas. Baik. Izin Bang Menteri, kalau boleh saran, nanti kami siapkan kegiatannya semacam supaya mereka mau mengisi ya Pak. Kadang-kadang kalau untuk statistik banyak orang nggak mau hadir. Kita buatkan semacam gathering, nanti ada arahan dari Pak Menteri sampai ketemu dengan semua asosiasi. Nanti kami minta perwakilan Boleh. asosiasi misalnya 5 atau maksimum 10 orang begitu. Sehingga dalam pertemuan Iya. kita buatkan di auditorium lantai 2 saja ya Pak, Iya. di MT Nanti kan Haryono. kita bisa iming-iming kalau mereka ini juga Iya, dalam sambutan saya kalau mereka juga dukung statistik yang sedang digalakan oleh siap. pemerintah, terutama yang cuma 10 tahun sekali ini dengan biaya Iya, triliunan ini, itu kita juga akan lebih mudah untuk memberikan insentif, betul, termasuk juga betul, karena kalau enggak kan nggak tercatat insentifnya apa yang betul. dibutuhkan mereka gitu, Iya, untuk sama nunjukin kita, bahwa ini potensi. Hmm. ya. Dan kita bisa bantu hubungkan dan bisnis matchingnya Pak. Nanti itu pasti mereka Iya, tertarik. iya, Ya, iya. baik. Nanti kami Oke. koordinasikan dengan nanti Mbak Resli saya ini kan. Siap. Siap, Ibu. Iya. Mendukung program HIBAR namanya kalau dari mereka Bapak. Ngisi bareng kuesioner. Gitu. Kapan waktunya ya? Mulai bulan Juni ini ya? Udah mulai ya? Sudah periode penyebaran kuesioner sampai Agustus, tapi lebih cepat lebih baik gitu. Ya. Mungkin Iya, iya. minggu depan aja kali ya Pak. Kita coba siapkan. Kalau Ya, minggu ini kan, yang penting ya, yang datang berkualitas. Jangan sampai saya sama ya, kepala BPS hadir, tapi isinya betul. ini kacangan yang Iya, cuma ngirim nggak punya decision maker. ya. Pokoknya di dalam minggu kedua atau minggu ketiga nanti Mbak Resli dikoordinasikan kita rapat internal untuk dengan deputi dan direktorat terkait ya, subsektor. Yang 21 subsektor itu kita rapat bareng aja. Ya. Siap, Ibu. Siap, Bapak. Oke, lanjut. Demikian Bapak tadi terkait dengan paparan. Jadi gini, besok saya setelah buka apresiasi ke BPS, kita ini nanti saya akan serahkan ke Resli, tapi usahakan coba dihitung timing yang kira-kira 15 menit aja ngejelasinnya. Baik, nanti kami Maksimal. Kalau siap. bisa 12 menit, 10 menit lebih bagus. Ya, siap. Nanti kami menyesuaikan waktunya, Bapak. Sambil di print color untuk dibagiin ke meja-meja, jadi mereka bisa coret-coret di situ nanti. Ya, siap. Ini Rombongan mereka berapa orang? Biasanya sih Pak, kalau Bu ini itu dia bawa sestamanya, kemudian deputi terkait dan direktur. Oke, karena gini, Kurang lebih maksimum kita kan jam 8 11. orang. Ya. Ya, kita kan jam 11. Jadi jam 12 tadi saya melalui Asmen menawarkan makan siang, langsung makan siang bangsa setengah jam. Habis Siap. itu kita berangkat sama-sama acara BGN di mana? Di Presiden BGN di Sentul. Gitu. Besok ya Pak? Iya, nah dari eselon 1 biar bukannya- Pak Restok aja. Besok. Iya Ini Pak. Raker DPR Pak jam Restok 2 ya Pak? Jam 1. Oh, bukan ini. Ini Bu ini kapan? Besok ya? Bu ini Hari Rabu tanggal Pak, izin Pak. 4, hari tanggal 3 Pak. Hari apa tuh? Bukan Rabu ya? besok. Hari Rabu Lusa ya? Rabu. Oh iya, lusa, maksud lusa. saya gitu. Jadi makan siang, habis itu baru berangkat sama-sama. Nah, nanti eselon 1 yang dampingin saya ke sana, karena Bu Desi kan lagi banyak tugas tuh, urusan sama Menko, segala macam. Siap. Jadi Pak Restok Baik. aja, Pak Restok sama Siap. itu terkait BGN, mungkin saya nggak tahu siapa, Pak SDMO atau siapa tadi, Asmen udah saya rapat sebelum ini udah di ini Baik, kan tadi. nanti kami cek Pak. Siap. Oke, kalau gitu, makasih. Baik. Leslie, jangan lebih dari 15 menit ya. Siap, Bapak. Kami sesuaikan waktunya. Ya. Coba Siap. kita hitung timer kalau bisa lebih cepat. Ya. Siap, Oke, Bapak. Siap. makasih Baik, semua. makasih Pak. Bapak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Resli, Ibu Bapak semua.
Siap, terima Kang Yanuar dan teman